Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sebuah Kata. Kali ini saya akan memberikan tips yang dapat mengubah hidup Anda hanya dalam waktu yang singkat. Pasti dari kalian banyak yang sering merasakan stres dan rasa tertekan karena seringkali kalian itu berpikir, kenapa ya hidup di dunia itu kok sulit, kok susah gitu. Pasti kan banyak dari kalian yang akan berpikir mungkin lebih baik mengakhiri hidup saja. Bahkan ada beberapa yang bahkan mental dan psikisnya itu terganggu. Tapi kali ini saya akan memberikan tips untuk kalian semua. Semoga kalian suka dengan tips yang saya berikan kali ini. Kalian pasti pernah kan bertanya ataupun ditanyakan mengenai sebenarnya apa sih tujuan hidup itu? Untuk apa sih kita hidup? Mungkin kelihatannya memang mudah dijawab, tetapi apakah kalian benar-benar tahu apa tujuan hidup kalian? Sebagian besar dari kita sering menghabiskan waktu hanya untuk mencari kekayaan materi, dan inilah masalah yang terbesar yang melilit hampir seluruh umat manusia. Materi atau uang yang sebenarnya hanyalah alat atau tools untuk mencapai tujuan, kini telah dijadikan tujuan oleh kita. Dalam praktik kehidupan sehari-hari kita bisa mengamati begitu banyak orang yang bekerja mati-matian hanya untuk mencari uang, mengeluarkan segala daya upaya, keahlian, keserakahan, dan bahkan menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan kekayaan materi. Namun pernah nggak sih kalian berpikir, apakah setelah kita memperoleh kekayaan kita akan puas dan bahagia? Sangat jarang ada yang puas dan bahagia serta dapat mengalahkan keserakahan sendiri. Dulu saya pernah bermimpi, apabila saya mempunyai sekian miliar rupiah, maka saya tidak akan pernah bermimpi menjadi penulis dan hanya tinggal menikmati hidup. Tapi kenyataannya tidak ada yang saya dapatkan. Kita tidak pernah merasakan cukup karena ternyata kita seperti menggali lubang. Semakin dalam kita menggali, semakin susah untuk keluar dari lubang tersebut. Berbicara secara makro atau global, keserakahan akan kekayaan materi sesungguhnya telah menghancurkan martabat manusia, mengguncang keseimbangan alam, menciptakan kepincangan sosial, menghancurkan tatanan atau sistem masyarakat maupun negara. Kerusakan moral yang ditimbulkan secara kolektif tentunya menjadi salah satu sebab akan hancurnya bumi dan manusia. Keserakahan akan kekayaan materi maupun keserakahan akan kenikmatan duniawi yang dapat dibeli dengan materi tersebut telah menimbulkan degradasi atau kemerosotan moral, stres, bunuh diri, pengkhianatan, dosa-dosa yang dilarang agama, serta merosotnya kesehatan dan umur hidup manusia. Generasi yang tercipta adalah generasi tanpa belas kasih lagi. Siapa yang kuat, dia yang menang. Budaya barat yang menitik beratkan pada kekayaan materi dan pencapaian hasil dalam waktu singkat menjadi salah satu penyebab utama hancur sistem moral yang dibangun oleh nenek moyang kita. Melalui pendidikan maupun budaya barat, anak-anak dan masyarakat dididik untuk menjadi mesin pencetak uang dan bermental mementingkan diri sendiri. Contohnya, anak tidak lagi menghormati orang tuanya. Di barat, anak memanggil orang tuanya dengan nama saja, dan setelah dewasa atau di umur 17 tahun mereka merasa sudah mandiri dan tidak boleh diatur oleh orang tuanya lagi. Melalui media massa, setiap hari kita dan anak-anak kita disodorkan tayangan kekerasan, kebencian, cinta, konteks kecantikan,
lomba nyanyi, semua tayangan budaya barat tersebut hanya menonjolkan kenikmatan panca indera, mata, telinga, lidah, kulit, dan hidup. Kita semua sepertinya terseret arus kehidupan yang semu. Lantas suatu ketika, seperti tersadar dari mimpi, kita bertanya, apa tujuan hidup kita? Secara umum, dapat dikatakan semua orang bertujuan mencari kebahagiaan. Mencari kebahagiaan yang bagaimana? Kembali ujung-ujungnya, kebahagiaan semu lagi, yang didasarkan pada kenikmatan dan keserakahan. Semuanya adalah palsu dan penderitaan. Anda mungkin tidak percaya dan menilai saya terlalu pesimis dan tidak realistis. Mari kita lihat contoh-contohnya. Menurut hasil penelitian para ahli, orang yang semakin banyak materi, semakin jauh dari arti bahagia yang sesungguhnya. Mereka semakin serakah, kejam, pelit, egois, dan tidak mau tahu dengan penderitaan orang lain. Saya sendiri mengalami hal tersebut dulu, sewaktu masih seorang karyawan dengan gaji yang mungkin tidak terlalu besar. Kenapa ya? Setiap ada rasa khawatir tentang ketika kita membawa kendaraan, bagaimana jika kita kecelakaan? Setelah direnungkan, ternyata semakin banyak terikat oleh kemelekatan pada materi yang membuat kita semakin takut dan khawatir. Di Amerika, ada seorang pemenang undian berhadiah 10 juta US dollars, mendadak dari miskin menjadi kaya raya. Tapi, apakah orang tersebut lebih bahagia? Setelah beberapa tahun, orang tersebut malah menderita begitu banyak penyakit, bahkan depresi akibat kaya mendadak. Orang bijaksana dahulu berkata, kita lahir tidak membawa apa-apa, demikian juga kalau kita mati. Itu merupakan kata-kata yang mengandung kebenaran. Tapi, ada yang memberikan argumentasi bahwa mereka mencari uang terus-menerus itu semata-mata untuk keluarganya. Apa benar? Banyak kasus menunjukkan bahwa justru karena terlalu banyak harta yang ditinggalkan kepada anak cucu yang membuat mereka lebih menderita. Pasti kalian tidak percaya. Mungkin kalian bisa melihat anak-anak orang kaya yang sekarang ini, apakah mereka bisa benar-benar menghargai usaha orang tuanya atau hanya bisa menghabiskan harta orang tuanya. Oleh karena sibuk mencari uang, orang tua tidak lagi berkesempatan memberikan kasih sayang dan pendidikan moral yang baik kepada anak-anaknya. Akibatnya, mereka tumbuh menjadi anak-anak yang hanya pandai menghambur-hamburkan uang. Antar saudara selalu bertengkar, mabuk-mabukan, mengonsumsi narkoba, dan lain sebagainya. Coba lihat sekeliling kita, apa benar ada tendensi ke arah sana? Memang tidak semuanya akan begitu, tetapi kalau sebagian besar sudah pasti akhirnya akan menjadi demikian. Lantas, kita kembali bertanya, sebenarnya apa tujuan hidup kita? Nah, kini sudah saatnya untuk mereposisi tujuan hidup Anda. Mereposisi artinya menundukkan kembali secara benar tujuan hidup Anda. Mencari kekayaan tentu saja tidak salah. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan komitmen tersebut. Tetapi, materi itu kita tempatkan di level berapa dari tujuan hidup kita. Mari kita bahas beberapa tujuan hidup yang umumnya berlaku. Yang pertama, pasti menjadi kaya. Yang kedua, keluarga yang bahagia atau harmonis. Yang ketiga, kekuasaan atau kedudukan sosial yang tinggi. Kesehatan yang baik. Keempat, kelima, dapat menikmati kesenangan duniawi. Yang keenam, punya pasangan hidup yang cantik dan rupawan. 7. Mendapatkan pasangan hidup yang kaya. 8. Karir yang cemerlang. 9. Pendidikan yang tinggi. 10. Mempunyai putra-putri yang sehat dan berbakti, dan lain-lain. Kalau kita teliti satu persatu, tujuan hidup yang umum di atas dapat terlihat bahwa semuanya itu demi sang aku, keegoisan kita. Semuanya untuk saya mau kaya, saya mau kekuasaan, saya mau keluarga bahagia, saya mau karir yang terbaik. Semua saya.
Siapakah saya? Siapakah aku ini? Aku adalah konsep diri yang salah yang diciptakan oleh pikiran kita. Seolah-olah ada diri yang sejati. Padahal kata aku hanyalah kata yang kita ciptakan semata-mata untuk berkomunikasi dengan orang lain. Demikian pula dengan kata-kata kamu, kami, dia, mereka, dan kita. Kata aku yang sebenarnya hanya simbol untuk menunjukkan pihak yang berbicara terhadap lawan bicara. Dalam perkembangannya, selama berjuta-juta reinkarnasi, telah menjadi kata yang seolah-olah mewakili diri kita. Seolah-olah ada satu entiti atau satu identitas yang sejati, yang tidak berubah, yang terus akan menjadi diri kita, sehingga kita lalu mengembangkan proteksi untuk sang aku tersebut. Proteksi yang bagaimana? Tentu saja proteksi dalam bentuk berbagai kepentingan untuk menyamankan dan mengamankan sang aku. Kita cari uang untuk aku agar aku tercukupi, tidak kekurangan. Kita mempunyai keturunan untuk menjaga harta warisan aku dapat terjaga, tanpa memperdulikan atau menyadari akibat buruk atau baik yang akan dialami oleh anak cucu pertama warisan tersebut. Kita mencari kedudukan tinggi, kekuasaan tinggi untuk melindungi aku, memanjakannya. Konsep yang salah ini terus menghantui kita. Jadilah kita hantu aku. Kemelekatan akan aku merupakan bencana, dan tentu saja menimbulkan efek keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Menimbulkan bencana bukan hanya pada si empunya aku, tapi juga bagi makhluk sekelilingnya, masyarakat, negaranya, dunia, dan bahkan alam semesta. Dalam kaitannya dengan kemelekatan akan aku, sangat menarik untuk disimak salah satunya percakapan antara Raja Melinda dari negara Bactria sekitar Afghanistan sekarang dengan Biku Nagasena. Percakapan tersebut memberikan penjelasan tentang tidak ada dirinya yang sejati. Baiklah, saya akan menceritakan tentang bagaimana kisah dari Raja Melinda. Pada suatu hari, Raja Melinda pergi menemui Biku Nagasena. Setelah saling mengucapkan salam persahabatan secara sopan, Raja duduk dengan hormat di satu sisi. Raja Melinda mulai bertanya, "Apa sebutan yang mulia dan siapakah nama Anda?" Dia menjawab, "Baginda, saya disebut Nagasena, namun itu hanyalah rujukan dalam penggunaan umum, karena sebenarnya tidak ada individu permanen yang dapat ditemukan." Mendengar itu, Melinda mengundang orang-orang Yunani, Bactria, serta para biku untuk menjadi saksi. Nagasena ini berkata bahwa tidak ada individu permanen yang tersirat di dalam namanya. Mungkinkah hal seperti itu diterima? Kemudian dia berbalik kepada Nagasena dan berkata, "Yang mulia Nagasena, jika hal tersebut benar, lalu siapakah yang memberi Anda jubah, makanan, dan tempat tinggal? Siapakah yang menjalani kehidupan dengan benar? Atau juga siapakah yang membunuh makhluk hidup, mencuri, berzina, berbohong, dan mabuk-mabukan? Jika apa yang Anda katakan itu benar, maka tidak ada perbuatan yang tercela. Tidak ada pelaku kebajikan atau pelaku kejahatan, dan tidak ada hasil karma." "Yang mulia, seandainya saja seseorang membunuh Anda, maka tidak akan ada pembunuh. Dan itu juga berarti tidak ada master atau guru di dalam sangha Anda. Anda katakan bahwa Anda disebut Nagasena. Nah, apa itu Nagasena? Apakah rambutnya?" Kemudian dia menjawab lagi, "Saya tidak mengatakan demikian, Raja yang Agung." Kemudian Raja Melinda bertanya lagi, "Kalau begitu, apakah kukunya, giginya, kulitnya, atau bagian tubuh lain?" Raja menjawab lagi, "Tentu saja tidak." Kemudian Raja Melinda kembali bertanya, "Atau apakah tubuhnya, atau perasaannya, atau pencerapannya, ataukah gabungan dari itu semua? Itu yang disebut Nagasena." Masih saja Nagasena menjawab, "Bukan semuanya itu." Raja Melinda semakin berpikir,
Kalau begitu, dapat dikatakan bahwa aku tidak dapat menemukan Nagasena itu. Nagasena hanyalah omong kosong. Lalu siapakah yang kami lihat di depan mata ini? Yang mulia telah berdusta. Kemudian Nagasena menjawab, Baginda, Tuhan telah dibesarkan di dalam kemewahan sejak dilahirkan. Bagaimana tadi Baginda datang kemari berjalan kaki atau naik kereta? Kemudian Raja Milinda menjawab, naik kereta yang mulia. Kemudian Nagasena berkata lagi, kalau begitu, tolong jelaskan apakah kereta itu? Apakah porosnya? Apakah rodanya atau sasisnya? Atau kendalinya? Atau koknya yang disebut kereta? Ataukah gabungan dari itu semua? Ataukah sesuatu di luar semua itu? Kemudian Raja Milinda menjawab, bukan semuanya itu, yang mulia. Nagasena pun bertanya, maaf, Raja Nagasena kembali. Kemudian Raja Nagasena berkata, kalau begitu, Baginda, kereta ini hanyalah omong kosong. Baginda berdusta ketika berkata datang kemari naik kereta. Baginda adalah raja yang besar di India. Siapa yang Baginda takuti sehingga Baginda berdusta? Kemudian Nagasena memanggil orang-orang Yunani Bakteria dan para biku untuk menjadi saksi. Raja Milinda ini telah berkata bahwa beliau datang kemari naik kereta. Tetapi ketika ditanya apakah kereta itu, beliau tidak dapat menunjukkannya. Dapatkah hal ini diterima? Maka secara serempak 500 orang Yunani Bakteria itu berteriak bersama-sama kepada raja, jawablah bila Baginda bisa. Kemudian Raja Milinda kembali berkata, yang mulia, aku telah berkata benar. Karena mempunyai semua bagian itulah, maka ia disebut kereta. Kemudian Nagasena menjawab, bagus sekali. Baginda akhirnya dapat menangkap artinya dengan benar. Demikian pula, karena adanya 32 jenis materi organik di dalam tubuh manusia beserta 5 unsur makhluklah, maka saya disebut Nagasena, seperti yang telah dikatakan oleh Bhikkhuni Fajira di hadapan Sang Buddha yang agung. Seperti halnya karena memiliki berbagai bagian itu, maka kata kereta digunakan. Demikian juga bila ada unsur-unsur makhluk, maka kata makhluk digunakan. Raja Milinda tertegun dan menatap Nagasena dengan mata yang berbinar. Sangatlah indah Nagasena, sungguh luar biasa teka-teki ini telah Anda pecahkan. Meskipun sulit, seandainya Sang Buddha berada di sini pun, beliau pasti akan menyetujui jawaban Anda. Demikianlah percakapan tersebut. Setelah kita memahami bahwa tidak ada jawaban yang kekal, tidak ada jiwa yang kekal, tidak ada aku yang permanen, tentu timbullah pertanyaan berikut ini. Lantas, untuk apa saya hidup di dunia ini? Kita harus bijaksana memahami hal tersebut. Janganlah setelah tahu tiadanya aku yang permanen dan kekal, kita lalu malah jadi memiliki persepsi dan pandangan yang salah, seperti kalau tidak ada aku, untuk apa saya bekerja? Untuk apa saya memiliki kekayaan? Untuk apa saya belajar dharma? Untuk apa saya hidup? Pertanyaan-pertanyaan ini kalau tidak disikapi dengan bijaksana, maka akan membuat kita menjadi tidak mempunyai semangat hidup, apatis, tidak lagi berperasaan, dan pemalas. Bagaimana kalau ada yang hendak meminta, mengambil, mencuri harta kita? Apakah kita harus berdiam diri saja? Atau dengan sukarela menyerahkannya? Tentu saja Tuhan tidak mengajarkan kita menjadi orang yang bodoh yang baik hati, tetapi jadilah orang baik hati yang bijaksana. Dalam hidup juga demikian, walau kita diajarkan untuk mengerti bahwa sesungguhnya tiada aku, tetapi Tuhan juga berpesan kepada kita, jagalah kekayaan dengan hati-hati. Sebagai orang awam yang hidup di dunia yang penuh dengan keperluan materi, maka kita harus bijaksana mencari jalan tengah agar dapat hidup berbahagia.
Memahami tanpa aku adalah pesan agar kita tidak melekat pada konsep ada milikku atau punyaku yang permanen. Semuanya senantiasa berubah, karenanya mereka kita kembangkan sikap batin yang benar. Dengan cara mengurangi kemelekatan kepada kekayaan materi, mari kita mengatasi 5 racun: keserakahan, kebencian, kegelapan batin, kesombongan, dan keraguan-raguan. Jika sudah tidak lagi memiliki kemelekatan yang kuat, apabila suatu saat kita kehilangan benda atau orang-orang yang kita sayangi, maka kita tidak akan terlalu menderita. Di sisi lain, sebagai umat awam atau perumah tangga, kita harus dapat mencari kekayaan duniawi dengan berlandaskan pada pandangan besar. Pandangan benar yang oleh Ven Sangharakshita dalam bukunya Jalan Mulia berunsur 8 disebut pandangan sempurna, merupakan unsur pertama di Jalan Mulia berunsur 8. Pandangan sempurna ini merupakan payung atau visi dari ketujuh unsur lainnya dari Jalan Mulia. Pandangan sempurna tersebut mencakup pengertian yang menyeluruh terhadap 4 konsep dari seluruh ajaran Tuhan, yaitu 4 kebenaran mulia, 3 corak keberadaan berkondisi, 3 karma dan tumimba lahir, 4 bahwa segala sesuatu berubah. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya kita mereposisi tujuan kita, maka kita harus bisa mengambil jalan tengah di antara konsep. Tanpa aku, dengan kenyataan hidup kita membutuhkan segala macam pengorbanan materi, jalan tengah tersebut sungguh indah dan menjadi kebenaran sejati dalam merealisasikan tujuan hidup kita. Marilah kita coba untuk mengembalikan jalan tengah tujuan hidup kita. Ada beberapa cara untuk mereposisi tujuan hidup kita. Yang pertama adalah mencari kebenaran sejati. Sebagai manusia berakal budi, merupakan kewajiban kita untuk mendapatkan kebenaran yang sejati tentang apa yang menjadi tujuan utama hidup kita. Berbagai pertanyaan yang mengarah kepada pencarian kebenaran sejati, misalnya, apa tujuan saya hidup di dunia ini? Apakah hidup ini hanya untuk menghabiskan waktu dari hari ke hari dengan makan, tidur, bekerja, berbelanja, dan bersosialisasi? Dari manakah saya sebelumnya? Kemanakah saya sesudah meninggal? Apakah hidup hanya satu kali? Lalu, siapakah saya ini? Siapa yang menentukan nasib saya? Saya sendirikah? Atau ada makhluk lain? Mengapa harus ada penderitaan? Mengapa harus ada lahir dan mati? Mengapa? Demikianlah pertanyaan-pertanyaan selalu muncul di hati orang-orang yang mempunyai akar kebijaksanaan, yang tidak menerima begitu saja kenyataan hidup yang dialaminya selama ini. Ini disebut inquisitive mind, akar atau asal muasal dari tumbuhnya bodhicitta. Dengan cara inilah maka kita akan berusaha mencari jawabannya, mencari dalam hidup kita kebenaran sejati apa yang terkandung dalamnya. Mencari dengan cara apa? Dengan cara mempelajari kebenaran sejati melalui teori dan praktik, melalui meditasi, perenungan, pengalaman guru maupun diri sendiri, maka kelak akan timbul kebijaksanaan. Dalam kebijaksanaan inilah yang dapat menjawab semua pertanyaan tadi. Yang kedua, menyediakan sebagian waktu untuk mempelajari kebenaran sejati. Karena kita menyadari bahwa hidup ini sungguh singkat, maka waktu yang ada tentunya harus bisa benar-benar digunakan dengan baik dan benar. Umumnya, waktu untuk mempelajari Dharma dan waktu untuk mencari kekayaan dunia tidaklah seimbang. Ketika mencari masih mudah dan produktif, biasanya waktu untuk mencari kekayaan materi sangat dominan. Sedangkan waktu untuk mempelajari Dharma sangat sedikit, bahkan kadang terlupakan. Namun, kemudian dengan bertambahnya usia, waktu untuk mempelajari Dharma akan semakin besar porsinya. Tetapi yang menjadi masalah adalah kita tidak tahu berapa lama kita akan hidup. Jadi idealnya waktu yang disediakan untuk mencari kekayaan materi dan mempelajari Dharma itu senantiasa berjalan selaras dengan komposisi presentasi yang tidak terlalu berbeda jauh. Kita seyogianya menempatkan Dharma dalam posisi yang strategis. Apabila kita sudah mempunyai buah karma baik untuk bertemu dengan Dharma melalui guru, teman, atau buku, maka saatnya lah pergi pelajari dan praktikan. Semangat kita seperti api yang muncul pada awalnya kecil, tetapi dengan dijaga dan dipupuk, maka akan menjadi
kekuatan besar. Namun sebaiknya kalau dibiarkan, api tersebut tentu saja akan padam. Untuk lahir sebagai manusia saja sangat sulit, apalagi untuk bertemu dengan Dharma. Yang ketiga adalah kesehatan yang baik. Ada pepatah yang mengatakan, berapa banyak pun kekayaan yang kita punya, tiada artinya tanpa kesehatan yang baik. Diibaratkan, kita mempunyai kekayaan dengan jumlah nolnya 10 digit atau 100 digit. Tetapi, tanpa angka 1 di depannya, maka nol tetaplah nol. Tidak berharga angka 1 melambangkan kesehatan, sedangkan angka 0 melambangkan kekayaan. Penulis sangatlah heran. Saya merasa heran melihat orang mencari kekayaan dengan begitu serakah, dengan mengabaikan kesehatan, atau melihat orang-orang yang memasukkan racun ke tubuhnya melalui rokok, minuman beralkohol, dan obat-obatan terlarang. Sungguh keterlaluan orang jenis ini. Mengapa hanya karena kenikmatan sesaat dan semu, tidak memperdulikan akibatnya bagi kesehatan? Sungguh aneh, sungguh ironis, sangat disayangkan. Tanpa kesehatan yang baik, bagaimana hidup? Ini bisa berarti. Kemudian yang keempat, keluarga yang harmonis. Mengapa saya menempatkan keluarga harmonis di atas kekayaan materi? Pengalaman menunjukkan bahwa keluarga yang harmonis jauh lebih berbahagia daripada berlimpah kekayaan. Tetapi keluarga hancur berantakan. Hidup bukan hanya tentang uang, dan uang. Keluarga bahagia bukanlah semata karena uang. Justru uang sering menjadi penyebab hancurnya sebuah keluarga. Dahulu, sebelum punya uang, banyak keluarga harmonis. Setelah materi mulai berlimpah, mulailah banyak timbul dampak yang aneh-aneh. Suami mulai selingkuh, istri mulai bergaul dengan lingkungan yang tidak baik, dan lain sebagainya. Contohnya di masyarakat sudah terlalu banyak. Dengan keluarga harmonis, maka anak-anak tumbuh menjadi orang yang bermoral, berguna untuk keluarga dan masyarakat. Dalam keluarga harmonis, kesempatan untuk belajar lebih terbuka. Yang kelima, mencari kekayaan dunia ini yang bermanfaat secara benar. Artinya, kekayaan tersebut bukan hanya untuk diri kita semata-mata, tetapi hendaknya bermanfaat juga untuk keluarga kita dan orang-orang sekitar kita, serta masyarakat. Kekayaan yang hanya ditujukan untuk memperkuat keakuan atau keegoisan diri hanya untuk menjadi bumerang dan mencelakakan kita dan keluarga kita. Contohnya, orang yang semakin kaya tanpa dilandasi tujuan yang penting, kekayaannya pasti akan membuatnya semakin melekat kepada kenikmatan duniawi dan semakin tamak, sehingga menyebabkan penderitaan. Sebaliknya, kalau kita bisa berpandangan sesuai dengan apa yang kita pelajari selama ini, maka kekayaan kita akan membawa kebahagiaan dan bukan penderitaan. Demikian juga nama, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya yang berpotensi memperkokoh ego kita akan semakin tidak penting artinya. Kita akan menjalani semuanya itu dengan rendah hati dan penuh kewaspadaan. Coba bayangkan diri kita sebagai dirijen atau pemimpin orkestra suatu konser musik di mana ada suara piano, biola, gitar, trompet, dan alat musik lainnya. Sebagai seorang dirijen, kita dapat menggabungkan semua suara-suara indah tersebut sehingga tercipta suatu keharmonisan. Dalam penampilan maupun suara, hidup kita adalah sama seperti seorang dirijen. Kita yang menentukan hal mana yang lebih keras dan hal mana yang lebih lembut. Demikian pula hal mana yang didahulukan dan hal mana yang akan menyusul. Kepiawaian atau kebijaksanaan dirijenlah yang membuat semua suara-suara tersebut menjadi harmonis. Hidup semacam inilah yang dapat dikatakan hidup dengan tujuan yang mulia dan pasti memperoleh kebahagiaan. Dengan mereposisi tujuan hidup kita seperti yang telah diuraikan di atas, maka status kita akan berubah, yaitu dari hanya sebagai pendengar musik menjadi seorang dirijen yang menentukan keharmonisan suara-suara yang ada. Orang yang menaiki pandangan yang benar, sifat-sifat mulia, mempunyai kekayaan materi dan dapat memanfaatkan kekayaan materinya sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari ilmu selama ini, dialah dirijen yang terbaik. Jadi, syaratnya bukan terletak pada berapa banyaknya kekayaan materi yang ia miliki, tetapi pada bagaimana dia menempatkan berbagai kepentingan,
dan tujuan hidupnya dalam urutan skala prioritas sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan menempatkan ilmu sebagai prioritas utama, maka suatu saat nanti kita akan mencapai pencerahan sempurna, menemukan kebenaran sejati. Kita pasti akan dapat terlepas dari semua penderitaan yang membelenggu kita. Tercapailah kebahagiaan sejati, nirwana, di mana kita terbebas dari semua belenggu kemelekatan, kebencian dan kegelapan batin, sehingga kita tidak perlu mengalami tumimba lahir kembali. Demikianlah podcast dari saya. Terima kasih bagi yang telah mendengarkan. Wabil taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.